The power of mind. Pikiran itu sangat menentukan masa depan kita. Karena semua yang kita lakukan, ya, semua yang kita lakukan di saat kita hidup itu digerakkan oleh pikiran. Pikiran menyampaikan informasi kepada seluruh bagian tubuh kita untuk menggerakkan tubuh kita. Kekuatan pikiran ini akan menimbulkan efek pada diri kita. Banyak teman-teman tidak mengetahui bahwa pikiran itu dapat mempengaruhi bagaimana kehidupan kita, bagaimana nasib kita dan ke depan. Kenapa? Saya boleh mengatakan bahwa pikiran adalah pembentukan, ya. Pembentukan dari nasib Anda berawal dari apa yang Anda pikirkan. Jadi apapun yang Anda pikirkan akan menentukan nasib Anda. Pikiran manusia itu ada dua yang sangat berperan di dalam kehidupan manusia dalam sehari-hari, conscious dan unconscious. Artinya ada alam sadar dan ada di alam bawah sadar. Dalam keseharian yang paling banyak menggunakan ya pikiran alam bawah sadar. Oke, saya ingin bahas secara umum tentang pikiran. Oke, yang pertama adalah pikiran sadar. Pikiran sadar di mana kita menggunakan benar-benar menganalisa dan memutuskan. Nah, itu tugas dari pikiran sadar gitu. Sementara di unconscious itu adalah melakukan sesuatu tanpa ada analisa. Kita tidak menerima analisa karena dia pikiran alam bawah sadar itu menerima apa adanya, baik itu buruk atau jelek, selagi informasi itu masuk ke dalam diri kita akan terbentuk pada diri kita di alam bawah sadar. Sementara dalam kehidupan sehari-hari 88% bekerja pada diri kita dan 12% masalah rasio yang bekerja pada diri manusia. Jadi 12% adalah rasio kita yang gunakan, sementara selebihnya 88% itu adalah alam bawah sadar kita. Kenapa pikiran itu akan menciptakan nasib dari Anda? Dari pikiran itu, apa yang kita pikirkan menjadi sebuah emosi. Dari emosi muncullah sebuah tindakan. Nah, di sini emosi ya bisa bersifat negatif atau bisa bersifat positif. Ya, dari emosi tadi perasaan kita, kemudian timbullah tindakan. Gitu. Misalnya dari keemosional kita tadi, kita berpikir masanya negatif, maka tindakan juga akan negatif yang terjadi pada diri kita. Kalau yang kita pikirkan positif, kemudian direspon oleh emosi kita positif, dan tindakan juga kita akan menjadi positif. Nah, dari tindakan ini, kalau tindakan itu kita lakukan berulang-ulang, baik secara negatif maupun positif, itu sah-sah saja dalam kehidupan. Gitu. Banyak orang melakukan hal yang negatif dan hal yang positif menurut ukuran manusia perspektif manusia itu sendiri. Dari tindakan itu akan muncul sebuah kebiasaan, habit. Nah, habit inilah yang kita takutkan dalam diri kita. Ketika kita melakukan tindakan yang positif, maka habitnya itu akan berulang-ulang. Nah, habitnya akan timbul yang positif pada diri kita. Nah, inilah yang harus kita ciptakan dan juga harus kita hindari. Kenapa? Ketika yang negatif yang kita lakukan dan menjadi kebiasaan, dari kebiasaan ini sangat berbahaya pada diri kita. Dari tindakan tadi, dari kebiasaan itu yang kita lakukan berulang-ulang, maka itu akan menjadi karakter kita. Nah, kalau karakter kita itu buruk, ya maka nasib kita juga buruk. Pikiran itu akan membentuk nasib kita. Kalau hari ini saya berpikir negatif, maka emosi saya juga negatif, tindakan juga saya negatif, dan kebiasaan itu yang saya ulang-ulang terus, maka akan menjadi tindakan yang negatif lagi, jadi kebiasaan yang habit yang negatif, dan tentu nasib juga akan negatif karena hal yang negatif paling banyak tidak disukai oleh orang lain. Jadi memblok hubungan interaksi antara manusia, informasi dan komunikasi antara manusia. Bagaimana kita merubah ya mindset? Nah, di sini mulai kita masuk mindset, merubah mindset, pola pikir kita. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan emosional yang baik, tindakan yang baik, kemudian kebiasaan yang baik, dan tentu berujung nasib yang baik.
Ini semuanya berawal dari mind. Misalnya hari ini saya berkata kepada kita semua, kamu jangan begitu, kamu bodoh, kamu idiot, kamu bego. Nah, itu yang kita lakukan itu adalah negatif bagi saya. Itulah kata-kata yang negatif, dan itu yang selalu saya ulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Jadi ketika saya bicara pada orang, goblok, bego, bodoh, gak punya otak gitu. Nah, kalau itu yang saya utarakan, berarti saya menunjukkan sebuah pikiran yang negatif, kemudian direspon oleh perasaan yang negatif, kemudian ya saya tadi langsung berbicara, berarti action, berarti tindakannya juga negatif karena bahasa itu tidak layak, dan itu akan jadi kebiasaan saya tiap hari, habit. Kalau itu saya lakukan terus, ya nasibnya juga saya akan dijauhi oleh orang lain. Semakin tingginya kemajuan peradaban manusia, semakin tingginya kecerdasan manusia, maka manusia itu akan tahu sendiri bahwa si A yang bicara tidak layak, si B yang bicara yang tidak layak, si C D itu akan ketahuan di kemudian hari yang bisa dijadi panutan. Setiap kata-kata, ya begitu tajamnya kata-kata, setiap kata-kata yang kita ungkapkan, setiap kata-kata yang kita bicarakan itu akan mengandung nilai. Jadi buat teman-teman semuanya, kita sebelum bicara berpikir dulu supaya kita tahu apa efek samping dari kata saya. Nah, disinilah orang bijak itu mendahului pikiran, memikirkan, saya bicara begini, ngomong begini. Kalau kita bicara negatif, efeknya bagaimana? Kayak bicara yang positif itu bagaimana? Nah, dari kata-kata yang diucapkan oleh seseorang, kita bisa menilai bahwa karakternya bagaimana, patut, layak atau tidak kita contoh. Karena hidup ini banyak orang mencontoh orang yang sukses gitu. Jadi kalau untuk mencontoh orang, ya silakan Anda putuskan sendiri gitu. Kita lihat contoh ya, orang terkaya di dunia namanya Bill Gates. Bill Gates itu ya terkenal sekali orang yang sangat sopan, yang sangat ramah, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang negatif. Kata-kata itu sangat berbahaya bagi pendengar, ya, di sekeliling siapapun itu. Jadi untuk itu, mari kita jaga pikiran kita. Mulai dari sekarang, marilah kita jaga pikiran kita kalau ingin diri kita baik ke depannya. Gitu. Karena apapun yang kita pikirkan, maka itulah yang terjadi. Misalnya hari ini saya berpikir negatif gitu tentang satu hal, maka pasti suatu hari tidak akan terjadi. Karena apa? Yang membentuk nasib kita itu adalah pikiran kita gitu. Oke? Jadi sebaiknya bagi kita semua, teman-teman, sahabat semua, berpikirlah yang secara positif. Kenapa? Setiap sesuatu yang positif kita pikirkan, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang positif. Nah, untuk itu mulai sekarang ya, kita harus berpikir sebelum bicara gitu. Nah, ini sekilas ya tentang pikiran, bahwa pikiran itu menentukan nasib kita. Apa yang kita pikirkan akan menentukan bagaimana nasib kita. Ya. Sampai di sini. Nanti kita lanjut dengan video berikutnya. Ya, masih tentang psikologi. Jika video ini saya membantu Anda, like and subscribe. Dan silakan dibagi juga, siapa tahu ada teman yang membutuhkan informasi. Oke, salam profit.